Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah, insyaallah berempat yang dimuliakan Allah. Insyaallah. Alhamdulillah. Dalam kita menjalankan segala sifat-sifat hakikat Allah dalam diri, apapun bentuk kerjaan, apapun bentuk kodrat-kodrat Allah yang kita kaji, kita harus bisa menyampaikan dan mendirikan kodrat Allah ini pada himpunan Al-Quran. Apa yang dikatakan himpunan Al-Quran tadi? Kalau memang bertajali Allah wujud dalam diri kita, tuangkan dalam kodrat bismillah. Coba kita buktikan bagaimana menjabarkan dalam bismillah. Bismillah. Yang kedua, kalau memang bertajali Allah sebagai sifat dalam diri kita, sebagai sifat pada diri kita, buktikan tajalinya dalam Al-Fatihah. Dan kalau memang la maujudun illallah, Allah itu memang maujud nyata bagi diri dan menguasai diri kita, maka tajalikan dan buktikan jabariyahnya di dalam surat An-Nas. Dan kalau memang berkodrat Allah pada diri sehingga tidak menyerupai dengan sesuatu pun, maka bertajali di dalam surat Al-Ikhlas. Mari kita buktikan dan kita lihat, kita pelajari. Kalau dalam hukum hijaiyah dan basmalah, ba alif sin di dalam hukum basmalah dimulai dengan bismillah, didirikan dengan Al-Fatihah, disempurnakan dengan surat An-Nas. Inilah tugas dan PR bagi seluruh grup 4 yang akan bisa menjabarkan sampai pada waktu yang saya tentukan pertemuan kembali. Di sini makanya para jamaah sekalian, nyata sudah perbuatan Allah dalam diri sehingga tidak lagi dalam prasangka, tidak lagi dalam praduga, tidak lagi tebak-tebakan, tidak lagi sak-sangka, tetapi kenyataan hakikat itu bisa dilaumakkuskan kepada Al-Quran, membuktikan kebenaran ilmu tauhid itu di atas segalanya. Ilmu tauhid adalah peringkat tertinggi dan teratas di dalam agama Islam. Tajalli ini wajib kita bisa laksanakan dan selesaikan dalam himpunan mujakaroh. Bagaimana ba alif sin tadi dalam hukum basmalah, bagaimana tajalli bismillah didirikan dengan Al-Fatihah, diwujudkan dalam surat An-Nas, dirupa-rupakan dalam surat Al-Ikhlas. Inilah yang paling penting para hadirin jamaah sekalian. Sehingga apa hakikat-hakikat yang kita sudah kaji selama ini, kita harus bisa dapatkan di dalam surat itu sendiri. Bagaimana caranya? Kita bisa tumpah buka di dalam surat An-Nas bagaimana jabariyah dari kaji tadi, sehingga bisa bertemu di dalam kenyataan lau mahfuz, yaitu kenyataan Al-Quran. Itu satu dalam hukum basmalah. Macam mana dengan hukum bismillah? Dalam hukum bismillah kita juga harus bisa tajalikan dengan buktikan. Apakah dengan ba alif sin millah ar-Rahman ar-Rahim, dengan kita pandang sudah cukupkah itu? Apa macam tu tajalli dia? Sehingga terjadi segala macam wujud. Ada wujud am, ada wujud an. Apa macam tu? Bismillahirrahmanirrahim. Maka terjadi dia? Taklah bisa macam tu. Nanti tolong pula tajalikan pada hakikat daripada surat Al-Ikhlas. Qulhu Allah, katakan aku Allah. Macam mana cara kita katakan dia Allah? Apa pada ayat itu diulang lagi? Atau memang ada terjadi ini macam mana?
Nah, kalau memang jamaah itu menyimak kajian daripada semua itu, dia akan bisa jabarkan. Dia akan bisa jabarkan. Itu dari sisi bismillah dia. Apalagi Al-Fatihah itu. Nah, macam mana bertajalli? Apakah macam tu cara dia? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa macam tu sudah jadi dia di an'am tu? Macam mana cara dia? Apa itu tajalli dia? Macam tu. Jadi saya kasih kerja tugas antara pecah daripada bismillah, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas. Bismillah, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas. Segala kaji-kaji hakikat yang sudah pernah kita pelajari, tolong kita jabarkan di situ lagi. Tolong muzakarah dan selalu muzakarah. Baik secara bismillah, baik secara tajalli basmalah. Baik macam tu. Jadi kita jamaah segala, kita ini adalah lau mahfuz dia pada Allah, lau mahfuz Allah pada diri kita. Apa yang dikatakan lau mahfuz Allah? Diri manusia itu adalah kenyataan Allah. Ya, apakah kita 24 jam sudah berasa menikmati? Kita tengok ini apakah sudah batin zahirnya? Apakah ini zahir ini sudah penampakan daripada batin Allah? Atau kita masih putus-putus? Atau kita belum lagi bisa seronok di situ? Ini pemahaman iman tauhid kita perlu kita tingkatkan. Pemahaman iman tauhid perlu kita naikkan. Baik, kita mulai muzakarah. InsyaAllah nanti muzakarahnya akan saya sampaikan takbirnya. Nanti jemaah tolong dijawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu ala muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan. Terima kasih Buya di atas tausiah yang telah dibukakan. Alhamdulillah, bersyukur kita diberi kesempatan pada malam ini. Jadi dibukakan muzakarah kita kepada para jemaah dengan menekan tanda tangan. Sekiranya ada soalan, dengan ini saya persilakan para jemaah. Okey, Pak Man Bayu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kita mentajalikan kodrat-kodrat yang Buya cakap tadi itu Buya, apa yang perlu kita lakukan Buya? Iya. Jadi kalau kita melakukan tajalli sekarang ini, kita kan sudah belajar kodrat-kodrat Allah, sifat-sifat Allah, wujud-wujud Allah dalam diri kita, bagaimana cara bertajalli, semuanya baik tajalli pandang lah, umpama kita sebagai tajalli pandang dululah ya. Tak usah tajalli rasa, tajalli aras, cukup tajalli pandang. Nah, bagaimana kita mencocokkan kajian, semua kajian tadi masuk ke dalam surat-surat yang telah saya sampaikan tadi. Ini yang saya tugaskan kepada semuanya. Karena kalau umpamanya kita tak bisa memasukkan pemahaman ilmu hakikat kepada kodrat ayat, ini nanti membuat kita berfikir dan membuat ayat sendiri. Akhirnya kita tak bisa memandang ayat. Kita tak bisa lagi memandang kodrat ayat kalau kita tak belajar dari sekarang. Faham?
Insyaallah ya. Insyaallah. Ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wan Bayu atas soalannya tentang terjadi. Dengan ini dipersilakan pula jemaah lain untuk bertanyakan soalan. Ya, Pak Noktah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung daripada pertanyaan Pak Mambayu. Jadi tentang kata ba'alising. Jadi kalau Pak Nokta ingin jabarkan An'am itu Allahus Samad. Di mana kata-kata letak Buya? Kata pahaman tadi. An'am itu Allahus Samad. Itu daripada Pak Nokta lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi macam ni, saya meminta ke semua ayat bisa dimasukkan tajalinya. Ya. Nah, saya tanya Al-Ikhlas macam mana tajalinya? An-Nas macam mana tajalinya? Al-Fatihah macam mana tajalinya? Bismillah macam mana tajalinya? Jadi ini hukum Bismillah, apalagi ini hukum Basmalah. Nah, dia makan dua nih, saya kasih tandangkan dua, ada dua nih, tajali Basmalah atau aftar dia, dan tajali Bismillah atau tajali sir dia. Nah, sekarang ini yang dua ini, kalau tajali Basmalah, ba alif sin, ba adalah Bismillah, alif adalah Al-Fatihah, sin adalah surat An-Nas. Ini hubungan daripada ayat ini macam mana? Nah, bagaimana tajali ayat ni pada yang tiga ni tadi? Nah, jadi ini bisa dijabarkan. Nah, itu saya minta nanti esok oleh pertemuan sekali lagi lah bisa dijawab. Tak perlu sekarang lah dijawab ya. Tapi itu adalah untuk minggu depan, insyaAllah ya. Ya, itu dijawab. InsyaAllah. Ya. InsyaAllah, Buya. Untuk semua daripada jemaah nanti tolong saling saling kita berbagi ya, sama satu sama lain. Saling bagaimana macamnya kita betul-betul berbagilah supaya kita bisa gitu ya, sama-sama. InsyaAllah. Kongsi. Silakan yang lain faham. Ada lagi yang ditanya yang lain? Silakan jemaah untuk bertanyakan. Noktah. Maksudnya yang lain masih ada dipertanyakan, ada ditanya? Lagi, Buya. Ya udah. Silakan. Ada masih? Belum? Silakan jemaah. Pak Zul, Pak Ruzi. Okey, Pak Ruzi. Silakan Pak Ruzi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di dalam kita nak jabarkan antara satu Bismillah dengan Basmalah tadi, Buya. Sekarang ni boleh tidak kita mengambil satu-satu dulu, Buya? Contohnya tadi ni kata dalam Bismillah. Sebelum kita nak pergi kepada Bismillah tadi, kepada Fatihah dan Mu'awwidnas dengan Allah tadi ni, kita bawa pada satu dulu. Lepas pada tu kita cuba menjabarkan satu-satu. Kan macam mana, Buya? Minta Buya jelaskan balik, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya satu-satu, ya, tak perlu sama semua, satu-satu. Boleh dijalikan satu-satu, tak apalah ya. Bismillah macam mana tajalinya, terus secara dia basmalah macam mana tajali dia. Nah, nanti di Al-Fatihah macam tu juga. Jadi kalau umpamanya kita cari kaji itu berdasarkan apa yang kita sudah kaji.
Ya, apa yang kita sudah kaji. Contoh ni, saya kasih contoh ni ya, simak ni. Umpama surat An-Nas kita cari contoh. Meskipun dia tak satu ya, banyak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, macam tu kita umpamanya contoh. Macamnya wujud Allah pada batin, wujud Muhammad pada rohani, nyata Adam pada jasad. Nah, sekarang kita tajalikan dengan surat An-Nas. Ya, kalau dalam surat An-Nas macam mana bentuk tajalli dia? Nah, itu contoh macam tu gitu. Ya, contohnya macam tu. Nanti bisa kita cari macam mana cara dia. Nanti saya baca jamaah itu macam mana dia cari tembus, ya. Macam mana dia cari jalan-jalannya. Nanti itu kan jadi satu penilaian buat saya kepada jemaah. Grup 4 lebih khusus lah ya. Jadi kita wajib, meskipun satu-satu tak masalah lah. Boleh, tak masalah, boleh. Satu-satu silakan, tak apa. Tapi memang semua itu harus diselesaikan. Ya, semua harus diselesaikan. Jadi kalau kita sudah bilang, saya sampaikan tadi, berkuasanya Allah pada diri kita terucap dalam surat An-Nas. Tolong ceritakan macam mana sampai arti daripada surat tu berbunyi macam tu. Apa kodrat tajalli dia? Nah, itu maksud saya kasih pendek lah ya cerita ni. Kenapa dia kata berkuasanya Allah pada diri manusia, maka nyatalah Tuhan itu pada manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Macam mana terjadi makrifatnya? Apa hakikat daripada ayat tu tadi? Nah, nanti suruh kaji itu dia sudah ada tu. Ya, kita sudah belajar. Cuma saya mau tahu macam mana cara berjamaah itu mensesuaikan kaji ini tadi sehingga dia masuk ke dalam ayat tu tadi. Nah, contoh sekarang Allah itu berkuasa pada kita. Macam mana cara terjadinya? Dia bisa berkuasa daripada kita. Itu macam tu. Di Al-Ikhlas juga macam tu. Al-Ikhlas itu adalah surat kodratnya Allah. Ya. Kodratnya Allah. Macam mana itu? Dia Al-Ikhlas tapi tak ada tulisan ikhlasnya. Apa yang terjadi daripada surat itu sampai tak ada tulisan ikhlasnya? Nah, macam tu. Jadi kita bisa tuangkan dan kita bisa jabarkan. Macam tu juga dengan Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah macam mana terjadi, apa yang terjadi sebetulnya, dan apa kodrat Allah pada terjadi bismillah itu sebetulnya. Macam mana terjadinya wujud bismillah itu, Al-Fatihah itu. Begitu juga dengan bismillah. Bismillah itu ba alif sin milah. Nah, kalau ba alif sin kan terlalu banyak dia tu, 3. Nah, sekarang kalau yang tajalli itu 1, macam mana cerita dia? Kalau berarti bis itu 1. Macam mana itu 1? Apa yang 1? Padahal dia 3. Ba alif sin bis. Nah, jadi kalau kita lagi kaji hakikat, dia jadi apa dia 3 ni? Ini tolong dimuzakarahkan di seluruh jemaah grup 4. Faham? InsyaAllah Buya, insyaAllah. Baik, lanjut. InsyaAllah ya. Dipersilakan jemaah yang lain untuk bertanya. Baik, Pak Zul. Silakan Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah mau tanya Buya. Di dalam tajalli tadi ya Buya, adakah ya diresap melalui perasaan, pikiran ataupun terjadi perbuatannya Buya? Jika terjadi itu berlaku kepada seseorang. Mohon jawab Buya. Iya. Itu bisa saja terjadi kemana saja. Ya, dia bisa jadi terjadi ke mana saja. Nah, tapi sekarang yang saya minta itu macam mana menjabarkan daripada ayat itu tadi. Nah, macam mana menjabarkan sesuai kajian.
Jadi jangan hati dia pula yang dibacakan nanti. Ya, tapi apa yang kita sudah kaji, carilah kaji itu di dalam ayat tadi. Nah, bahawa baik dari cara perasaan, baik cara semua hakikat dari hati semua, atau dari kodrat-kodrat, silakan. Boleh, karena ayat itu dia adalah kauliyah, dia bisa saja hilang. Bisa jadi aras, bisa jadi kutsi, bisa jadi apa saja dia. InsyaAllah. Faham? InsyaAllah ya, insyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Pak Zul. Untuk jemaah yang lain yang belum lagi bertanya soalan, silakan. Okey, memandangkan belum ada soalan, jadi saya ingin bertanya kepada Bulat Buya. Saya mengambil kesempatan di antara sela kosong ini. Buya, saya ingin bertanya. Okay. Memandangkan malam ini kita membuka ataupun kita mengangkat satu topik tentang tajalli. Dan pada awal mulanya tadi, Buya dah menerangkan bahawa tajalli itu ada 3, iaitu dari tajalli pandang, tajalli rasa dan tajalli arash. Jadi kali ini soalan saya berkisar, boleh Buya terangkan secara umum sahaja apa yang dimaksudkan tajalli pandang, kerana mungkin ada yang memandang wujudnya kah, memandang pada rohaninya kah, dan juga pada rasa, apa yang dirasakan, dan juga pada arash ini secara umum ya Buya. Mohon diluruskan. Iya. Tajalli itu boleh secara pandang. Kalaupun kita jalankan tajalli pandang, rasa itu pasti tetap ada. Kalaupun tajalli ini aras, ini sudah mendatangkan rasa juga. Begitu juga dengan tajalli lain. Semua pada tajalli itu menuju daripada sifat luput dan rasa. Inilah kodrat tertinggi. Jadi umpamanya tajalli pandang. Dia memang tajalli pandang, tapi rasa itu pasti datang. Gitu ya. Tapi kalau tajalli itu kodrat, ayat itu lebur. Jadi tidak lagi pakai ayat. Itu tajalli kodrat daripada itu namanya. Tapi kalau tajalli pandang, ayat itu masih bisa kita pakai. Istilahnya dia itu bisa dipakai. Tapi tajalli kodrat tak bisa lah. Itu langsung, kalau tajalli kodrat itu langsung. Itu tidak dipakailah ayatnya. Paham? Ya? Alhamdulillah ya, faham. Jadi di sini kalau kita tajalli yang tanpa menggunakan ayat itu terus pada wujudnya di situ ya. Iya. Kenapa? Kita sudah pernah kaji, lebur ayat jadi kauli, kauli jadi munajat, munajat jadi ma'rifat, ma'rifat jadi kauni, kauni jadi aras. Aras akan mewujud menjadi kursi, kursi akan mewujud menjadi keramat. Inilah Al-Quran, nuzul Quran. Inilah nuzul. Ya, di sinilah Al-Quran, inilah kitabullah tadi. Ini yang saya minta kepada jemaah grup 4, tolong wujudkan Al-Quran pada diri engkau itu. Nah, jadi sehingga engkau adalah mewujudnya Al-Quran. Inilah yang dikatakan daripada kitabullah. Jadi tolong nanti diusahakan mencari tajalli itu, baik tajalli aras, baik tajalli kodrat, baik tajalli pandang, harus bisa dilaksanakan. Karena bahan-bahan dia itu sudah saya kasih semua. Tinggal nanti bagaimana memasukkan kodrat ini bisa menjadi tajalli. Paham? InsyaAllah ya. InsyaAllah. Terima kasih Buya ya di atas perkongsian tausiahnya. Iya. Karena inilah yang menjadi tuntutan daripada syahadat itu. Tauhid nyata berhubungan, tafrid nyata merasakan, tajrid nyata mengalami. Nah, inilah tuntutan kebenaran paling tinggi. Paham? Baik, insyaAllah. Baik, jamaah, saya istirahat 10 menit, nanti saya kembali lagi, silakan bermuzakarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya.